Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali dengan doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila misal. Walakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya yang luar biasa yang diberikan kepada kita tanpa kita memesan. Allah sudah memberikan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada manusia mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'ah. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian kita ilmu fikih, ilmu hal, ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampailah pembahasan kita masih seputar rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yaitu sekitar atau seputar tentang Fatihah yang masih dibahas oleh para ulama ahli fikih. Bahwasanya ada sinonim atau persamaan nama. Fatihah itu punya beberapa nama, Pak. Ya. Yang berhubungan dengan Fatihah. Nama-nama selain Fatihah itu ada 25 nama. Jadi nanti kalau bapak-bapak ditanya anaknya nama lain daripada Fatihah apa, jangan bingung. Nama lain dari Fatihah yaitu Fatihatul Kitab. Ada 25 nama. Di antaranya Fatihatul Kitab. Apa bahasanya sinonim ya? Ya. Wa Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya, jadi induknya, ibunya Al-Quran itu ya
Al-Fatihah. Wa sab'ul masani, itu nama lainnya lagi. Wal hamd, ya. Wal kafiyah, wal wafiyah, wasyafiyah, wal asas. Nah, ini nama-nama daripada suratul Fatihah. Sab'ul masani, wal hamd, wal kafiyah yang mencukupi, wal wafiyah, wasyafiyah. Ya, jadi Fatihah itu bisa memberikan ayat-ayat penyembuh. Makanya kenapa ulama-ulama dulu, para kiai-kiai habaib, kalau dikit-dikit Al-Fatihah, karena di dalamnya itu mengandung tawassul, Pak. Di dalamnya mengandung doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen punya hajat apapun, ya, dimudahkan segala hajatnya, urusannya Fatihah. Bahkan kita punya anak kok tidak masuk-masuk, ya, pelajaran kok tidak masuk-masuk gitu, ya. Kemudian sekolah kok tidak kebuka-buka hatinya ini, ya. Terutama anak-anak yang sampean taruh di pondok, sampean amanahkan kepada pesantren, yayasan, pondok, boarding school, kan, pesantren. Jangan menyerahkan anak itu kayak menyerahkan laundry, terima beres. Orang tua juga harus ada usaha, mujahadah. Ngirimi Fatihah setiap sholat, satu anak 41 kali. Sebentar aja, kalau main habis 4 jam. Kirimi Fatihah anak-anak kita selesai sholat, terutama ketika qiyamul lail, sholat malam, tahajud. Nangis minta agar anak-anak dijadikan anak yang soleha. Itu Fatihah. Dikit-dikit Fatihah, karena memang mengandung doa. Wal asas, dan Fatihah juga nama lainnya wal asas. Kemudian para ulama mengajak kepada kita untuk membahas basmalah, hukumnya membaca bismillah. Hukum membaca bismillah di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, bahwasanya bismillah itu termasuk bagian daripada ayat suratul Fatihah. Sehingga ketika kita menjadi imam atau sholat, jadi makmum atau sendirian, munfarid, maka ketika membaca Fatihah jangan tinggalkan bismillah. Karena bismillah menurut Imam Syafi'i adalah termasuk bacaan Al-Fatihah. Wa tusannu fi awali kulli suratin illa suratut Taubah. Ketahuilah bahwasanya membaca bismillah itu disunahkan di setiap akan membaca surah apapun, Al-Fatihah, Al-Falaq, Asy-Syams, At-Thariq, Al-Buruj, kecuali suratut Taubah, Bara'atun. Itu suratut Taubah itu hukumnya haram, kata Imam Ibnu Hajar. Jadi tidak semua membaca surah harus diawali dengan basmalah, ya. Kata Imam Ibnu Hajar, haram hukumnya membaca surah At-Taubah dengan membaca bismillah di awal. Bismillahirrahmanirrahim, bara'atum, itu, ya. Surat Taubah tidak boleh diawali dengan baca bismillah. Hukumnya haram karena di dalamnya tentang azab siksa menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau dibaca di tengah-tengah hukumnya makruh. Kan suratnya panjang itu, Pak. Nggih, Bara'atum itu panjang itu. Ya. Kalau di awal membaca surat Taubah, Bara'ah itu hukumnya haram membaca bismillah. Tapi kalau di tengah-tengah hukumnya makruh menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau Imam Romli berbeda, hukumnya makruh kalau dibaca di awal surah Bara'ah. Tidak sampai haram, hanya makruh. Kalau dibaca di tengah-tengah hukumnya sunnah menurut siapa? Imam Romli. Jadi dibalik, ya. Kalau di awal makruh, kalau di tengah sunnah menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar, dibaca di awal surah Taubah, Bara'ah, hukumnya haram, di tengah-tengah apa tadi? Makruh. Nah, ini alhamdulillah dapat wawasan baru. Jadi nanti kalau baca Quran ketika sampai surat Bara'atum, surat Taubah tadi, tidak usah baca bismillah. Kalau mau baca bismillah
sekedar makruh ya ikut pendapatnya Imam Romli. Yang jelas ulama ada yang bertanggung jawab. Beliau menjelaskan wa tundabul basmalatu fi asna'i jami'is suwar, dan disunahkan dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah membaca surat. Ini sunnah anjuran. Kalau perlu sebelum basmalah baca ta'awud, isti'adah, minta perlindungan dari godaan syaitan. Illa surat Taubah, kecuali surat Taubah tadi ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, huruf-huruf Fatihah. Nah, kita sebagai seorang muslim ya hendaknya kita tahulah Fatihah yang setiap hari, setiap saat kita baca, kita sedikit banyak hendaknya tahu, faham. Jumlah huruf Fatihah itu ada 155 huruf. Kalau membaca Maliki Yaumiddinnya, mimnya dibaca panjang. Jadi dalam dunia qiraah itu Pak, baca Fatihah Maliki Yaumiddin itu ada dua versi, ada dua pendapat. Maliki Yaumiddin ini wawasan biar kita tidak kagetan. Jadi orang Islam jangan kagetan, bahasa Jawanya jangan gumunan, jangan heran. Hebat, biasa aja. Ya, itu barang-barang dunia, apalagi urusan dunia. Hebat, biasa aja ya. Fatihah itu kalau dibaca mimnya Maliki Yaumiddin itu hurufnya 155. Ini pendapat yang pertama. Boleh Maliki Yaumiddin, mimnya tidak dikasih alif, artinya dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Tapi kalau dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, berarti ada alifnya mimnya. Dibaca panjang, maka hurufnya 156. Nah, ini. Jadi boleh, saya dapat ijazah itu dari guru-guru, boleh membaca Maliki Yaumiddin pendek. Tapi tidak umum ya, rata-rata orang bacanya panjang. Maliki Yaumiddin. Sementara ada ulama berpendapat dalam kitabnya Abu Yazid Maliki itu disebutkan boleh dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Nah, itu boleh. Itu jumlah-jumlah huruf ya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, di sini pengarang kitab ini Sayyid Hasan bin Ahmad bin Salim Al-Kaf mengajak kita untuk sedikit membahas tentang makmum masbuk. Nah, ini makmum itu jumlahnya ada dua Pak, makmum masbuk dengan makmum muafek ya, boleh kita bahas ya, supaya kita tidak gagal faham, supaya tidak salah paham. Apakah makmum masbuk itu membaca Fatihah apa tidak? Nah, hubungannya di situ. Ya. Ketika imam itu rukuk, sementara sampean baru masuk pintu masjid, apa yang sampean lakukan? Apakah ikut rukuk, setelah takbir langsung ikut rukuk, atau baca Fatihah dulu, mengira rukuknya imam itu masih lama? Nah, ini la tasqutul Fatihatu abadan illa fi halatin wahidah wa hiya halatul masbuk. Fatihah itu tidak bisa gugur selamanya, kecuali, artinya orang yang sholat tidak boleh tidak baca Fatihah, karena Fatihah ini termasuk rukun sholat, rukun qauli yang harus diucapkan, kecuali di dalam satu keadaan, yaitu keadaan makmum masbuk. Maka perlu diketahui di dalam kitab Mabadiul Fiqih juz 3 ini, yang pernah dikaji di beberapa pesantren dan majelis, ternyata makmum itu jenisnya ada dua Pak. Ada dua jenis makmum. Paling enak itu kan jadi makmum gitu. Kalau jadi imam itu berat Pak, tanggung jawabnya itu loh gitu. Kalau makmumnya imamnya tidak sah semua satu masjid. Kalau makmumnya bagus, sah satu masjid, sah semua, pahalanya dia lebih besar. Al-imamu dhamin, dijelaskan imam itu menjadi tanggung jawab. Tapi enak jadi makmum, enak jadi
jadi penumpang ya. Kalau jadi supir ini konsekuensinya tinggi, nabrak ya. Kalau jadi penumpang kan enak tidur gitu ya, disupirin ya. Makmum itu gitu. Nah, tapi makmum di sini ada dua. Ya, kata ulama ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Makmum masbuk itu apa? Makmum huwallazi lam yudrik ma'al imam zamanun yashau qiraatul Fatihah. Makmum masbuk itu makmum yang tidak menemui bersamaan imam waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Sekali lagi, definisi atau pengertian makmum masbuk itu, makmum masbuk adalah makmum yang tidak menemui bersamaan dengan imam masa yang cukup untuk membaca Fatihah. Bisa ditangkap ini? Jadi makmum masbuk itu makmum yang tidak menemui imam, ya, salatnya itu tidak menemui imam. Artinya imam itu sudah rukuk, tidak menemui bersamaan imam waktu yang cukup untuk membaca suratul Fatihah. Nah, yang kedua ada namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu kebalikannya, lawannya makmum masbuk, yaitu makmum yang menemui bersamaan imam waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Kalau makmum masbuk, makmum yang tidak menemui imam, yang tidak cukup untuk membaca Fatihah. Kalau makmum muwafiq, makmum yang menemui imam, ya, yang cukup waktunya untuk membaca Fatihah. Hukumnya makmum masbuk, ini yang penting ini. Ini kadang-kadang di masyarakat masih banyak yang keliru sehingga sholatnya tidak sah. Ya. Kadang-kadang menemui imam sudah rukuk, dia takbirnya bukan takbiratul ihram dulu, takbir langsung rukuk. Ini banyak kesalahan. Banyak kesalahan, badan sudah tutorialnya di video-video sudah banyak. Cuma dia tidak tahu, tidak ngelihat apa gimana. Jadi ketika kita nemui imam sedang rukuk, nah ini yang pertama, idza adrakal imam wa huwa raki'un yarka'u ma'ahu tasqutu anhul Fatihah. Kalau ada makmum, ya, menemui imam, imamnya dalam keadaan rukuk, maka makmum tersebut hendaknya langsung ikut rukuk, takbir dulu baru rukuk. Ya, misalnya saya masbuk, Pak, imamnya yang saya baru masuk masjid, buka pintu kan bunyi, kedengeran tuh, berisik gitu, Pak. Kalau perlu diganti. Berisik kedengeran gitu itu. Ngek itu berarti kan makmum baru masuk ya. Ketika ada makmum baru buka pintu masuk, gitu kan kedengeran pintunya. Kayak musola saya dengeran juga. Sementara imam sedang rukuk, maka makmum harus ngikut rukuk bersama dengan imam. Takbir dulu, sholli fardhu subhi. Tadi kan sholat subuh, Allahu Akbar. Nah sudah takbir, baru angkat tangan lagi untuk melakukan rukuk. Kebanyakan yang dilihat di masyarakat, takbir Allahu Akbar, rukuk. Ya apa enggak? Ya enggak tahu sampai ngelihat apa enggak. Nggih. Mestinya takbiratul ihram dulu selesaikan Allahu Akbar, baru takbir lagi untuk rukuk. Bukan takbir dibarengi sama rukuk, bukan, keliru itu. Tidak sah itu makmumnya yang kayak gitu. Bukan jamaahnya, makmumnya yang kayak gitu tadi tidak sah. Nah, ini lain. Ketika ada makmum baru masuk dan menemui imam sedang rukuk, maka langsung takbiratul ihram Allahu Akbar dan langsung takbir lagi untuk ikut rukuk. Fatihahnya bagaimana? Wa tasqutu anhul Fatihah, dan Fatihahnya gugur. Sudah tidak usah baca Fatihah karena dia menemui imam masih dalam keadaan rukuk dan bisa tumaknina bareng sama imam. Wa tuhsabu lahu rakaatan, dan makmum yang semacam itu, makmum masbuk yang semacam itu tadi dihitung sudah mendapatkan 1 rakaat. Kalau dia tumaknina rukuknya bersama imam, bisa dipahami nggih? Nah, jadi kalau ada imam sudah rukuk, maka langsung sholli Allahu Akbar, langsung angkat tangan untuk rukuk.
alhamdulillah, bisa tumaknina rukuknya sama imam, maka Fatihahnya sudah gugur, tidak usah baca Fatihah dan dia sudah dihitung 1 rakaat. Yang kedua, kejadiannya berbeda lagi para hadirin. Ketika dia masuk masjid sudah idza adrakal imam fil qiyam, ketika ada makmum menemui imam sudah dalam keadaan ngadeg berdiri, walakinnahu raka'a, akan tetapi rukuk itu siapa? Imam. Raka'a qabla ayyutimal Fatihah yarka'u ma'ahu idza lam yashtagil bi du'ail Fatihah aw ta'awud wa yasqutu anhu ma baqiya minal Fatihah. Kalau yang kedua ini beda lagi hukumnya makmum masbuk. Ketika ada makmum menemui imam masih dalam keadaan berdiri, Pak. Masuk masjid masih berdiri, masih baca surah Al-Fil mungkin ya. Surat Al-Fil terakhir. Begitu dia takbir, ini makmum Allahu Akbar, ternyata imamnya ruku. Tadi kan masuk menemui imam masih dalam keadaan berdiri, mungkin masih baca akhir-akhir surat. Ketika makmumnya takbir Allahu Akbar, tiba-tiba imamnya ruku. Maka apa yang dilakukan? Sementara dia tadi belum baca apa? Iftitah kabira walhamdulillahi katsira. Itu kan sunnah. Kalau sudah kayak gitu ya enggak usah baca itu, sunnah itu. Ya. Dan dia tadi tidak baca doa iftitah dan tidak baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sementara dia baru baca alhamdulillahirabbil. Fatihah belum sempurna, sementara imam rukuk. Maka kata ulama, rakaah, rukuklah makmum itu. Ikut rukuk. Qabla yutimmal Fatihah, sebelum sempurnanya Fatihah, ikut rukuk aja sama imam. Idza lam yashtagil bidu'ail iftitah. Kalau tadi makmum tidak sibuk membaca doa iftitah dan membaca ta'awud, maka gugur Fatihahnya, sisa-sisa Fatihah itu tadi. Paham nggih? Nah. Yang ketiga beda lagi. Dia nemui imam, makmum masbuk ini nemui imam masih dalam keadaan berdiri, tapi dia makmum ini sibuk baca iftitah, baca yang panjang-panjang lagi iftitahnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma ba'id wa baini khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini khataaya kama yunqal abyad minad danas. Allahumma ighsil bil kedawan. Mestinya waktu kepanjangan itu. Meskinya waktu untuk baca iftitah cukup untuk baca Fatihah, tapi dia sibuk dengan yang sunnah. Nemui imam masih dalam keadaan berdiri, sementara dia sibuk baca doa iftitah dan ta'awud. Faraka'al imam, sementara imam sudah ruku. Dia masih sibuk baca iftitah, belum baca Fatihah. Qabla ayyutimal Fatihah, sebelum Fatihahnya sempurna, gara-gara dia baca iftitah sehingga Fatihahnya tidak sempurna. Wa takhallafa, maka dia boleh mengakhir-akhirkan, Pak. Kalau jenisnya makmum yang semacam ini, masbuk yang semacam ini, boleh dia mengakhir-akhirkan dengan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah karena tadi sibuk dengan iftitah, awit ta'awud. Kalau dia masih fa'in adrakal imam fi ruku', kalau dia menemui imamnya masih dalam keadaan ruku', ya dia maka dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia menemui imam sudah i'tidal sami Allahu liman hamidah sebelum dia ruku, maka ya ketinggalan 1 rakaat. Wa in sajada, kalau imamnya sudah sujud sementara dia belum selesai baca Fatihah, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Makmumnya itu tadi sholatnya batal kalau dia tidak niat mufaraqah. Batalin aja dulu. Ketinggalan 1 rakaat batalin.
Itu jenis-jenisnya makmum masbuk. Bisa dipahami nggih? Nah, ini terkait dengan Fatihah. Kadang-kadang kan banyak masyarakat yang belum paham. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Fatihah itu, Pak, bagaimana cara baca Fatihahnya makmum? Disebutkan di dalam kitab Kaifatus Sholih karya Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, membaca Fatihahnya imam dan makmum. Pasal ke-7, bagi imam dan makmum wajib membaca Fatihah dalam sholat setiap rakaat. Nah, itu sudah dibahas. Cara membaca Fatihah mengawali dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca keras, boleh dibaca pelan. Ya. Kemudian membaca Fatihah dengan berhenti pada wakofnya setiap akhir ayat. Meskipun ada beberapa imam yang ahli qiraah boleh membaca Fatihah dengan satu kali napas. Satu kali napas, Pak. Kalau saya tidak bisa. Dan saya belum dapat sanadnya juga, ya. Sana biasanya dipakai kalau taraweh, nggih. Taraweh. Kalau masjid sini tidak terlalu cepat. Kalau masjid-masjid yang lain tidak tahu. Allah, ini taraweh, nggih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ aja iftitahnya. Baik pakai yang riwayat pendek tidak apa-apa. Yang penting langsung sunnah. Satu napas itu. Kalau yang ahli qiraah yang sudah dapat sanad biasanya satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wasol terus dia, nyambung terus, Pak. Wallahualam. Kalau saya tidak kuat. Itu boleh menurut ahli qiraah. Tapi kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi, ya, seperti yang diajarkan dalam kitab Kaifatus Sholih, maka berhentilah setiap wakaf. Tartil, tidak usah keburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti pada wakafnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Nah, itu artinya berhenti setiap ayat. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin, bacaan Fatihahnya makmum bagaimana? Nah, ini harus kita ketahui. Enak jadi makmum. Makmum boleh membaca Fatihah dengan suara pelan, cukup didengar oleh dirinya sendiri, sehingga tidak sampai mengganggu jamaah sholat yang lain. Kadang-kadang kan ada orang itu baca Fatihahnya terlalu keras. Menurut dia sudah pelan, tapi menurut orang lain masih ganggu suaranya. Saya masih teringat dulu di pondok, di pesantren Langitan itu, sampai kiai negur sholat duhur. Duhur kan sirri ya, pelan ya. Ini kiai jadi imam, sampai kiai habis salam langsung, siapa tadi yang baca Fatihah kedengaran? Ganggu orang sholat. Baca Fatihah pelan aja, cukup didengar oleh telinga dirinya sendiri. Kadang-kadang ada orang mungkin was-was, nggih, karena ada was-was ya, nggih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak baca, tidak bahas imam ya. Imam kan ada mic-nya, jadi kedengaran. Makmum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ganggu Pak asli, pengen tak sikut. Pengalaman Ustaz, iya memang. Itu ada, berarti sampai disuruh sabar. Disuruh. Kalau mau negur jangan di depan orang banyak, malu. Kata Imam Syafi'i, kalau negur orang jangan di khalayak ramai, namanya menghina. Ngetrek-ngetrek ya orang Jawa. Dipanggil 4 mata, ke rumah ngopi, makan biskuit. Tanyain, tapi tadi kayaknya Fatihahnya keras banget sih. Apa sudah pelan menurut sampean? Iya, sudah pelan. Sudah banyak memang, jadi repot. Yang penting sampean tetap sholat berjamaah di masjid. Jangan gara-gara tak komplain, tak komentarin nanti tidak mau kemas. Penyakitnya orang Indonesia kan gitu. Tidak jadi pengurus masjid, tidak mau kemas. Hadir apa enggak? Orang enggak ada. Ya. Organisasi juga gitu. Sudah tidak jadi pengurus organisasi, tidak mau ke kantor sudah. Ini penyakitnya orang Indonesia. Ya, jadi pengurus NU kah, Muhammadiyah kah, apa Al-Irsyad kah, atau pengurus masjid. Sudah tidak jadi pengurus masjid, tidak mau lagi, ampihan.
Masjid ini untuk umat, sudah monggo ya. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu-gitu itu, yang Fatihahnya kurang apa, jangan dikomplain di khalayak ramai. Takutnya sampeyan nanti malah dosa. Gara-gara sampeyan komplain, akhirnya tidak mau sholat di masjid. Itu penting itu cara nasihatin tuh. Begitu juga nasihati, jangan di grup japri, jangan di Facebook menghina namanya. Kecuali kalau dengan gaya bahasa yang halus, tanya lah bagaimana. Itu caranya gitu, nggih. Ngapunten. Kadang-kadang kan orang terlalu semangat ya. Oh, kamu ini wah. Nasihatnya enggak benar ini. Tujuannya baik, caranya kurang. Baca Fatihah itu gitu. Jadi kalau ada makmum mungkin terlalu dengar. Nah, untuk makmum membaca Fatihah dengan suara pelan untuk didengar dirinya sendiri sehingga tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini ada hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu cara makmum membaca Fatihah. Yang kedua, membaca Fatihah dengan lidah, tidak cukup dibatin di dalam hati. Sampean Pak makan bakso dibatin kenyang apa enggak? Pak Haji Zainuri, Haji, bakso Pak Haji. Makasih Pak Ustaz, saya batin aja. Kenyang apa enggak? Enggak kenyang. Mestinya syariat bakso, tangan kanan megang sendok, cucuk itu bakso, buka mulutnya bismillahirrahmanirrahim. Itu syariat ya. Kok ada orang nyuruh sholat tapi aliran kejawen, cukup iling sholat itu. Sudah masuk ke kantor-kantor itu Pak, bahaya. Orang Balikpapan sudah banyak yang curhat ke kita. Di kantor Pak Ustaz, kita mau sholat zuhur, tidak usah sholat capek-capek, tidak usah wudhu, tidak usah ganti baju, cukup iling maring Gusti Allah. Loh. Sampai tingkat menyalahkan Nabi Muhammad. Naudzubillah min. Kenapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj nerima perintah? Oh, ngawur ini cangkemnya. Hati-hati, gitu. Ini sudah mulai. Jadi baca Fatihah itu gitu, pakai lidah, tidak cukup. Allahu Akbar. Ngapain kayak gitu tuh? Gerak lah, ininya gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Paling jenggotnya ini. Makan bakso di batin ya tidak kenyang, ya. Sama seperti itu. Ini hadisnya ada jelas ini. Monggo kalau mau dibantah lawan hadis. Tidak ada ya. Jadi ini hadis. Ya, fikih itu sesuai dengan hadis. Ya, membaca Fatihah dengan lidah, tidak cukup dalam hati, jangan dibatin. Anak-anak sekarang, pemuda-pemuda anak hijrah itu loh, kadang-kadang sholatnya diam aja. Bukan kita mengoreksi ibadahnya orang lain atau merasa paling benar, enggak. Cuma kita hati-hati jangan sampai kita salah dalam belajar ilmu agama. Nah, ini hadisnya jelas. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adhan bab man qafata al-qira'ah fi zuhri wal asri, salat zuhur dan asar. Jadi baca Fatihah itu dengan lidah, tidak cukup hanya dalam hati di batin. Ya. Yang ketiga, cara membaca Fatihahnya makmum. Makmum boleh membaca Fatihah sebelum imam atau bersamaan dengan imam. Imamnya baca Fatihah, makmumnya juga baca Fatihah, monggo, tidak apa-apa. Atau sebelum imam baca Fatihah, sampai sudah baca Fatihah, tidak apa-apa. Imam masih baca doa ta'awud, kan pelan biasanya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Nah, sampai sudah baca Fatihah, tidak apa-apa. Atau bersamaan, atau sesudah imam membaca Fatihah. Nah, itu boleh. Jadi membaca Fatihahnya makmum sebelum, bersamaan, dan sesudah. Yang keempat, ini keterangan ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab As-Shalah bab man taraka al-qira'ah fi sholati ya, bil Fatihatil kitab. Yang keempat, waktu yang paling afdol atau waktu yang paling utama membaca Fatihahnya makmum adalah saat imam diam sebentar setelah membaca Fatihah dan sebelum membaca surah. Biasanya kan ada imam-imam yang memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Misalnya ada imam Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian imamnya berhenti.
Imam berhenti, tidak langsung baca surat ini Pak, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Bukan malah makmumnya, imamnya kok diem aja ngapain, malah ngerasani imam dalam hati. Jangan lupa surat. Gitu, oke. Jangan. Nah, makmum itu imam itu tidak diem Pak. Imam itu baca surah yang akan dibaca apa? Dengan sir, dengan pelan. Tidak diem dia baca. Maka imam melanjutkan bacaan surah. Ini waktu yang paling afdol kata ulama dalam kitab ini tadi ya. Bisa dipahami nggih? Lanjut apa lanjut? Sedikit lagi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknul khamis, rukun yang kelima daripada salat ar-ruku'. Ruku'. Nah, ini setelah baca surat langsung ruku'. Apa sih ruku' itu? Lughatan, menurut arti lughah bahasa al-inhina. Ruku' itu menurut arti bahasa, menurut arti etimologinya bahasanya artinya membungkuk. Al-inhina itu bungkuk. Wa syar'an, sementara menurut arti syariat Islam ruku' itu al-inhinaul musalli bila inhinas. Membungkuknya orang yang sholat tanpa mendongkak kepala gini. Ini ada gambarnya. Saya bawa slide-nya, ada slide-nya. Nih ruku'. Nah, ruku' yang baik kayak gini. Seperti letter L, siku. Seumpama punggungnya sama kepalanya itu lurus dengan kepala. Lurus, kalau dikasih papan lurus, dikasih wedang kopi jahe tidak tumpah. Jadi tidak terlalu dingklu itu. Tidak terlalu ke bawah kepalanya sampai mau kayak itu. Juga tidak kayak ular air berenang. Pernah lihat ular air berenang? Belum pernah? Masa tidak pernah? Di Jawa kan banyak, di belakang rumah-rumah orang Jawa kan ada kayak ular berenang itu kan gini. Berenang tapi kepalanya gini. Jangan sampai ruku itu kayak gambar yang ini ya. Tidak kelihatan yang aneh. Ya. Ke badannya bungkuk tapi kepalanya gini, dongkak. Nah, itu tidak boleh. Tidak standar. Tidak standar sesuai dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Atau membungkuk tapi kepalanya begini. Nah, itu kebanyakan kita kayak gitu kan kadang-kadang. Makanya dulu saya sama Kiai Ihya, guru kami, ini sampai dipukul kaki kita itu. Kurang lurus, kurang pakai pukulan gitu. Saking perhatiannya seorang guru. Sholatnya rukuknya praktek satu-satu. Santrinya 40 orang kan, sedikit jadi. Nah ini, jadi membungkuk tapi tanpa kepalanya gini, atau dongkak gini, tapi lurus letter L gini. Bihaisu, sekiranya standarnya itu sekiranya kedua telapak tangan kita ini Pak bisa memegang dua lutut. Surutul ruku', syarat-syaratnya ruku'. Nah, ini ulama ahli fikih memberikan syarat tentang ruku'. Ada 6. Yang pertama, ayasiha ma qablahu minal arkan. Sebelum ruku' hendaknya rukun salat sebelum ruku' harus sah. Tertib. Nah, ini. Fatihahnya sudah sah, maka ruku'nya selanjutnya ikut sah. Tapi kalau Fatihahnya tidak sah, rukun salat sebelumnya tidak sah, maka rukun salat selanjutnya juga tidak akan sah. Jadi sebelum rukuk, rukun salat sebelum rukuk harus sah. Fa idza lam yasi fi ma ba'dahu laghun illa ayati bimisli fi rakaati taliyah. Kalau misalnya ada rakaat sebelum rukuk kok tidak sah, maka itu laghun, tidak diterima, dan dia harus mendatangi rakaat selanjutnya gitu ya. Kemudian syarat ruku' tidak ada tujuan lain ketika turun untuk ruku' kecuali hanya untuk ruku'. Misalnya ada orang mau sujud tilawah, tidak jadi ruku' aja sudah mau turun badannya, mau sujud tilawah, niat awalnya mau sujud tilawah, ternyata tidak jadi ruku' aja sudah. Berarti niat awalnya bukan untuk ruku' tapi untuk sujud tilawah. Ya. Tidak cukup. Yang tidak apa-apa, yang tidak jadi bahaya, tidak apa-apa itu kalau dia niat ruku bersamaan dengan niat yang lain.
mau nggaruk lututnya misalnya. Misalnya dia mau niat pertama ruku sambil niat ingin garuk lututnya yang ada kadas kurapnya itu misalnya ya. Kan guatel sudah misalnya. Ketika mau ruku, niat ruku sambil niat garuk apa? Belakangnya lutut atau bawahnya lutut gini ya. Itu boleh, tidak apa-apa, tidak bahaya karena ada niatnya ruku. Tapi kalau ketika dia turun mau ruku, mau sujud tilawah, ternyata tidak jadi tilawah, sujud tilawah, ruku aja, maka tidak boleh. Ya, jadi tujuannya ruku bukan tidak ada tujuan. Tapi kalau niatnya didobel, niatnya ruku sambil niat apa gitu, itu tidak apa-apa kata ulama. Wala yadurru idza qasada ruku' ma'a ghairihi. Yang ketiga ayat ma'inna fihi. Nah ini penting, tumaknina di dalam ruku. Karena tumaknina ini termasuk bagian daripada rukunnya salat. Ya. Sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh pada tempatnya kira-kira bacaan subhanallah. Jadi tumaknina itu ukurannya bacaan subhanallah. Antakuna tumaknina fihi yakinan. Yang keempat syaratnya hendaknya tumakninanya harus yakin, jangan ragu-ragu. Tadi sudah tumaknina apa belum ya? Kalau ragu-ragu tidak sah, fala yasihu. Falau syakka, seumpama ada orang ragu-ragu Pak, hal tumaknina amla. Saya ini tadi sudah tumakninanya sudah apa belum ya? Sudah tumaknina apa belum? Ragu-ragu dia. Jadi tumakninanya harus yakin. Kalau tidak yakin, tidak sah. Ini kata ulama. Yang kelima, ayat hanya bihasu tanarahatu rukbatahi. Hendaknya mendoyongkan atau membungkukkan tubuhnya ketika rukuk dengan kira-kira ukurannya tangan, telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut dan memegangnya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, hendaknya rukuk itu tanpa mendongkak tadi, tidak terlalu turun, tidak terlalu mendongkak, mendangak. Itu daripada syarat-syaratnya rukuk. Saya rasa paham panjenengan, nggih. Kemudian standarnya itu meletakkan tangan di lutut itu ada dua Pak. Boleh saya praktek ya? Nah, ini praktek. Ya. Praktek rukuk ya. Meletakkan tangan di lutut dengan cara direnggangkan. Ada dua. Kan standarnya kira-kira ketika ini. Nah ini. Bahkan guru kami itu pakai tembok. Ini tempel gini. Kalau mau lurus. Bisa apa enggak? Pasti selumurnya. Standarnya gitu Pak. Ini tempel gini. Jadi bisa dia. Bisa apa? Nah, masih. Ini kuda-kudanya harus kuat ya. Kira-kira gini. Nah, ini masalah memegang lutut. Jarinya boleh di ini. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama seperti ini di depan. Sambil apa di riwayat yang kedua ini. Pegang belakang. Nah, ini boleh ini. Seperti ini boleh. Jadi cara memegang lutut ada dua. Kalau disebutkan dalam kitab Kaifatu Sholli, ya. Jari-jarinya. Nah. Membaca doa ruku 3 kali. 3 kali, 10 kali, tak terbatas. Tapi kalau jamaahnya sudah sepuh semua, nenek-nenek, kakek-kakek, atau kebelet, atau pesawat sudah mau terbang, jangan dibikin lama. Kalau jamaahnya santri semua, anak muda, tidak apa-apa. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. 3 kali, 10 kali tak terbatas. Ya, 3 kali itu sudah standar Pak, tidak terlalu lama, tidak terlalu jauh. Ada beberapa pilihan doa dalam kitab Kaifatus Sholli ini disebutkan pilihan doa ketika rukuk. Riwayat yang pertama, subhana rabbiyal azimi. Sampai situ tidak apa-apa. Riwayat yang kedua, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Riwayat yang ketiga, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Wah, ini catatan penting, makmum jangan turun untuk melakukan rukuk sebelum imam sempurna dalam posisi rukuk. Nah, ini kadang-kadang tidak sadar kita. Bisa tidak sah itu sholatnya kita sebagai makmum. Jadi tunggu imam sempurna rukuk, bentuk letter L,
baru makmum ikut rukuk. Jangan bareng, tidak boleh. Apalagi mendahului, batal malah. Ada penumpang kok mendahului supir kan gitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Cukup nggih? Nggih. Monggo. Kalau yang masuk yang dibuat-buat itu kayak apanya yang dibuat-buat? Dibuat-buat seperti ini. Dia sudah ada di sini. Imam sudah baca surah. Cuma karena pingin nggak mau malas baca Fatihah atau ingin lambat atau karena mungkin kalau panjang baca, dia datangnya mendekati Fatihah selesai. Terus ikut-ikut langsung rukuk. Begitu. Baca Fatihah seperti apa? Hukumnya makmum dan ya mungkin mungkin pengen ambil yang instan atau ringkas. Kalau hukumnya saya tidak tahu, karena masih belum masuk dalam sholat. Kalau dia sudah masuk dalam sholat, dibuat mainan ya batal sholatnya. Karena ini tadi belum masuk sholat, hukumnya ya makruh mestinya. Karena apa? Kita ini ibadah itu cirinya orang mukmin, cirinya orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Itu kalau dalam melakukan ibadah mestinya musyara'ah, bergegas, bukan malas-malasan. Kalau dibuat-buat berarti kan malas-malasan kan? Nah, cirinya orang munafik itu ya malas-malasan berarti. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Cirinya orang munafik itu kalau ada adzan berkumandang disuruh sholat malas-malasan kayak. Nah, kata Gus Baha ya yang saya pernah tangkap, kata Gus Baha, cirinya orang mukmin itu musyara'ah. Ketika ada kebaikan dia langsung bergegas. Nah, kalau ini tadi sebelum sholat dia mungkin agak lambat, lelet atau lelet ya biasanya. Lambat supaya dia bisa langsung ikut rukuk, tidak pengen baca Fatihah. Ya makruh mestinya kalau sholat berjamaah itu beda pahalanya dengan orang yang takbirnya setelah takbirnya imam. Kalau masbuk ya pahalanya mungkin berkurang jadi 80%. Mestinya kalau dia seorang mukmin bergegas untuk ibadah, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Karena ada hadis Pak, siapa yang bisa sholat selama 40 hari menemui takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, sehari kan 17 rakaat sekali sholat ya. Selama 40 hari dia bisa menemui takbiratul ihramnya imam, artinya tidak masbuk, maka Allah jamin dalam hadis Nabi itu melalui lisannya Nabi Muhammad menjelaskan 40 hari dia tidak masbuk, ya, maka baro'atani, dia mendapatkan 2 kebebasan. Satu, bebas daripada siksa api neraka, dan yang kedua bebas dari sifat munafik tadi ya. Jadi kalau kayak gitu makruh itu mestinya dia bergegas. Nah, mudah-mudahan bukan kita lah ya. Memang harus dilawan. Memang kadang-kadang ada adzan tuh malah kita tarik selimut ya. Ya, terutama sholat apa? Zuhur atau isya yang berat-berat ya, subuh. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, taufik untuk bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa